فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah. Kita telah sampai pada ucapan Al-Hafidh hafizahullah rahimahullah seputar pembahasan ziyadatus thiqah, tambahan perawi yang thiqah yang diterima. Sebagaimana telah lewat bahwasanya ahlul hadis tidak memiliki kaidah yang muttaridah, kaidah paten pada tambahan thiqah, tapi dilihat dari qarinah-qarinah yang menjadi pendukung apakah dia dihukumi dengan hadis syadz apabila yang menyelisihinya yang tidak menambahnya lebih kuat dari sisi sifat atau jumlah. Demikian apabila yang menambahnya itu lebih kuat dari sisi sifat ataupun jumlah, maka ketika itu tambahan thiqah itu diterima. Jadi mereka tidak punya kaidah yang paten bahwasanya setiap tambahan thiqah itu pasti diterima secara mutlak. Juga tidak mengatakan bahwasanya setiap tambahan thiqah itu pasti tidak diterima secara mutlak. Tapi dilihat dari qarinah-qarinah yang ada. Qala al-Hafidh alladhi sahahahu al-Khatib syartahu ay yakuna ar-rawi adlan dhabita. Nah, berkata Hafidh yaitu Ibnu Hajar yang dirajihkan oleh Khatib adalah disyaratkan yang meriwayatkan itu dalam tambahan thiqah adil dhabit. Wa amma al-fuqaha'u wal usuliyun fayaqbaluna dzalika mutlaqa. Nah, adapun para fuqaha dan usuliyin maka mereka menerima tambahan thiqah secara mutlak. Wa bainal amrayni farqun katsir. Dan antara dua perkara ini perbedaan yang sangat mencolok. Berbeda dengan ahlul hadis tidak secara mutlak. Dilihat di situ qarinah-qarinahnya. Adapun usuliyun dan fuqaha secara mutlak, setiap ada tambahan dari thiqah diterima. Dan perbedaan ini sangat jelas dan mencolok. Wa qala wa ha huna syai'un yata'ayyanu at-tanbih alaih. Kemudian beliau berkata, dan di sini ada sesuatu yang mesti diberikan peringatan atasnya. Wa huwa annahum syarratu fi sahih alla yakuna syadzan wa fassaru syadz bi annahu ma rawahu thiqatu mukhalifun fihi man huwa ahfadhu minhu aw aktsaru adadan. Thumma qalu tuqbalu ziyadatu mutlaqa. Nah, perlu diberi tambih di sini kata Al-Hafidh bahwasanya mereka sendiri mensyaratkan dalam hadis sahih itu tidak boleh syadz. Nah, dan mereka menafsirkan makna syadz itu adalah yang diriwayatkan oleh seorang thiqah yang terpercaya tapi menyelisih yang lebih kuat hafalannya daripada dia atau yang lebih banyak jumlahnya. Kemudian di sini mereka mengatakan diterima tambahan thiqah secara mutlak. Ini tanaqud, kontradiksi. Nah, kalau begitu tidak ada artinya hadis syadz. Apabila setiap tambahan thiqah itu dipercaya, diterima, maka kalau begitu tidak ada hadis syadz. Sementara syadz adalah thiqah yang meriwayatkan tapi menyelisih siapa yang lebih kuat darinya, baik dari sisi sifat atau dari sisi jumlah. Nah,
Falau ittafaqa ayyakuna man arsala aktsara adadan aw adbatu hifdhan aw kitaban ala man wasala ayaqbalunahu am la. Seandainya misalnya kebetulan yang mengirsalkan lebih banyak jumlahnya, yang meriwayatkan secara mursal terputus itu lebih banyak jumlahnya, atau lebih kuat hafalannya, atau lebih terpercaya kitaban tulisannya daripada yang menyambungnya, apakah mereka menerima atau tidak? Wa hal yusammunahu syadzan aw am la? Apakah mereka menamakan irsal atau al-wasl itu syadz atau tidak? Aw la budda min al-ityani bil farqi aw al-i'tirafi bit tanaqub? Atau mesti mendatangkan perbedaan? Kalau tidak, maka mengakui bahwasanya terjatuh dalam tanaqub. Karena yang menyambung itu berarti dia menambah. Yang menyambung berarti dia menambah perawi di situ. Sementara yang irsal mengatakan tidak, sampai sini saja. Nah, sementara dia thiqah. Apabila mereka mengatakan diterima tambahan thiqah secara mutlak, maka yang wasal yang diterima. Padahal dia sendiri menyelisihi siapa yang lebih kuat hafalannya dan lebih banyak jumlahnya. Apakah mereka ahlul fikih dan usuliyin akan mengatakan hadis ini adalah hadis yang syadz? Apakah tidak? Mereka terima atau tidak? Nah, atau mereka mesti mengakui dengan tanaqub. Wal haq fi hadhihi atau fi hadza ziyadatu thiqah la tuqbalu daima. Dan yang benar dalam permasalahan ini, tambahan thiqah itu tidak selamanya diterima. Wa man atlaqa dzalika wa man atlaqa dzalika min al-fuqaha wal usuliyin lam yusib. Dan barang siapa yang mengitlaqkan hal itu, diterima secara mutlak atau ditolak secara mutlak dari para fuqaha dan ahli usul, tidak benar, tidak mencocoki kebenaran. Mereka salah dalam pendapat mereka. Wa innama yuqbaluna dzalika idza stawaw fil wasfi wa lam yata'arrab baqiyatuhum li nafyihim lafdhan wala makna. Tapi yang diterima dalam hal ini adalah apabila istawaw fil wasf, seimbang dalam sisi sifat, dan tidak ada sisanya yang menghukumi penafian secara lafaz, tidak pula secara makna. Wa mimman sarraha bidzalika al-Imam Fakhruddin wa Ibnu al-Ambari syari' al-Burhan wa ghairuhuma. Dan di antara yang mentasrih hal itu adalah Imam Fakhruddin dan Ibnu al-Ambari syarah Burhan, pensyarah Burhan dan selain keduanya. Qala Ibnu Sam'ani, berkata Ibnu Sam'ani, idza kana rawi an-naqis la yaqbal wa kanat ad-dawa'i mutawaffira ala naqliha aw kanu jama'ah la yajuzu alaihim an yaqbalu an tilka az-ziyadah wa kana al-majlisu wahidan fal haqqu alla tuqbal riwayatu ar-rawi az-ziyadah hadha alladhi yanbaghi intaha min tawdih al-afkar. Berkata Ibnu Sam'ani, apabila perawi yang kurang tidak menambah, itu tidak ghafil, bukan orang yang lalai. Sementara faktor-faktor pendorong untuk dia menukilkan tambahan itu terpenuhi, didapati semestinya terpenuhi faktor-faktor yang membuat dia harusnya menukilkan tambahan itu. Sementara yang naqis ini juga jamaah banyak yang tidak semestinya mereka lalai dari tambahan tersebut. Sementara majelis ini satu majelis, sama-sama mengaku mendengar dari guru itu atau dari syekhnya atau dari Rasulullah SAW, maksudnya dari gurunya yang dia menukil darinya, satu majelis sama-sama satu waktu ketika gurunya menyampaikan hadis itu. Nah, ketika gurunya menyampaikan satu itu, banyak orang yang mendengar. Ternyata ketika banyak orang ini meriwayatkan, banyak yang mencukupkan tanpa tambahan. Ada yang sedikit, satu misalnya atau dua, juga thiqah terpercaya, tapi meriwayatkan dengan tambahan. Maka Ibnu al-Ambari atau Ibnu Sam'ani mengatakan, apabila yang meriwayatkan yang kurang tidak menambah, itu bukan orang yang lalai. Sementara terpenuhi syarat-syarat, ada di sana syarat-syarat yang mestinya mereka sebutkan tambahan itu. Kemudian
mereka banyak yang tidak mungkin mereka lalai dari tambahan tersebut. Sementara ini satu majelis mereka bersama-sama mendengarnya. Maka falhaq, maka pada yang benar pada hal ini, ketika dia lebih kuat hafalan yang banyak atau lebih banyak jumlahnya, tidak diterima tambahan yang thiqah ini. Nah, hadzal ladzi yanbaghi. Inilah yang sepantasnya. Nah, yang kita lakukan adalah ketika satu majelis, misalnya satu guru menyampaikan tahdits, ternyata yang menambah cuma satu atau dua, sedikit. Yang tidak menambah banyak. Ditambah lagi misalnya yang banyak yang tidak menambah ini lebih kuat hafalannya daripada yang menambah. Sama-sama thiqah diterima, tapi yang banyak ini lebih kuat. Yang tidak menambah ini lebih kuat hafalannya. Maka dalam keadaan ini kita mengatakan berarti yang menambah ini yang salah. Keliru dalam penukilannya. Apalagi lebih banyak yang tidak menambah daripada yang menambah. Ditambah lagi faktor-faktor sebab-sebab harusnya yang tidak menambah ini mestinya dia menukil juga tambahan itu karena dibutuhkan misalnya. Tapi tidak, mereka mengatakan kami hanya mendengar sampai sini. Ini menunjukkan bahwasanya yang menambah inilah yang keliru. Nah, tapi apabila yang menambah ini lebih kuat hafalannya, lebih banyak jumlahnya, dan sama-sama thiqah terpercaya, maka ketika itu yang menambah ini yang kita rajihkan. Ziyadatul thiqah ini yang diterima. Jadi tidak secara mutlak dilihat keadaannya di situ. Ada juga yang mereka sisi pandang juga, yaitu selain dari itu yang paling banyak mulazamah atau lahu khususiyah, memiliki kekhususan terhadap guru ini yang dia meriwayatkan darinya. Ternyata dia adalah murid yang maksudnya yang dikhususkan atau yang paling banyak mulazamahnya, atau termasuk dari keluarganya yang sering bersamanya. Maka terkadang mereka merajihkan pendapat atau riwayat yang memiliki kekhususan ini. Nah, وقد نقله شيخنا العلامة الوادعي من توضيح الأفكار بتمامه في مقدمة تحقيقه على الإلزامات والتتبع. Dan telah menukil syekh kami, karena syekh yang menukil, beliau mengatakan syekh kami Al-Allama Al-Wadi'i, Syekh Muqbil Al-Wadi'i dari Tawdih Al-Afkar dengan sempurna pada muqaddimah tahqiqnya alal ilzamat wa tatabbu' halaman 17 wa aqarrah, dan beliau mengikrarkannya wa kana yufti bi hadha tafsil, dan dahulu beliau berfatwa dengan perincian ini ila an mat, sampai beliau meninggal rahimahullah. Wa naqala al-Hafiz fi an-Nukat ala muqaddimah Ibnu Shalah qala Ibnu Khuzaimah fi sahihi. Nah, demikian telah menukil al-Hafiz dalam kitabnya An-Nukat ala muqaddimah Ibnu Shalah, berkata Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, an takuna ziyadah maqbulah min al-huffaz, yaitu hendaknya tambahan ini diterima di sisi para huffaz, orang-orang yang huffaz yang kuat hafalannya. Walakinna naqul idza takafa'at arwah fil hifdz wal itqan farawa hafizun alimun bil akhbar ziyadah fi khabari qubilat ziyadatuhu. Nah, fa idza tawarad al akhbar fazada wa laysa mithluhum fil hifdz ziyadatan lam takun tilka ziyadah maqbulah. Nah, beliau mengatakan mesti ziyadah ini diterima di sisi para huffaz. Akan tetapi apabila takafa'at arwah, para perawi semuanya seimbang dari sisi sifat hafalannya dan kekokohan hafalannya, dari sisi hafalan dan itqan. Kemudian meriwayatkan seorang hafidh yang alim, seorang hafidh alim dengan khabar tambahan, dengan suatu tambahan dalam pengabaran, maka diterima tambahan itu, Tapi apabila satu kabar ini mereka tawarat bil akhbar, mendatangkan satu kabar, tapi ada yang menambah, dia terpercaya, sikoh, tapi menambah, tapi tidak setingkat dengan mereka dari sisi hafalan, maka ziyadah itu tidak diterima.
Nah, apabila yang menyelisihinya lebih kuat hafalannya, yang tidak menambah lebih kokoh dan lebih mungkin hafalannya daripada yang menambah, maka ketika itu tidak diterima tambahan itu. Wa fi su'alat as-Sahmi lid-Daraqutni su'ila 'anil hadis idza ikhtalafa fihi thiqat qala yunzar majtama'a 'alaihi thiqatan fayuhkam bi sihhatihi. Nah, beliau ditanya tentang hadis apabila berselisih para perawi yang thiqah. Maka beliau mengatakan dilihat apa yang dua thiqah bersepakat atasnya, maka dihukumi dengan keabsahannya. Aw ma jaa bi lafdhatin zaidatin fi khabar fatuqbal tilka ziyadah min mutqin. Nah, atau dilihat siapa yang mendatangkan tambahan dari khabar itu, apabila yang meriwayatkan itu orang yang mutqin, yang kuat hafalan dan kokoh hafalannya, maka diterima. Wa yuhkam li aktsarihim hifdhan wa thabtan ala man dunah. Dan juga dihukumi baik itu tambahan atau kurang bagi siapa yang lebih banyak hafalannya dan lebih kokoh hafalannya daripada yang lemah. Jadi lihat siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih mutqin hafalannya. Apabila yang disifat ini orang yang mutqin hafalannya menambah, maka dikatakan yang tambahan yang kuat. Tapi kalau yang kuat hafalannya ini tidak menambah, maka yang dihukumi tambahan ini yang dikatakan syadz. Yang tidak menambah ini yang rajih. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh, qultu wa qad ista'mala ad-Daraqutni dzalika fil ilal was sunan katsiran wa dzakara amthilatan ala dzalik. Berkata al-Hafidh, aku katakan, dan Imam ad-Daraqutni telah mengamalkan hal ini di dalam al-ilal dan sunan katsiran, sangat sering mengamalkan hal ini dan menyebutkan contoh-contoh atas hal ini. Terakhir, wasu'ila al-Allamatul Albani rahimahullah an ziyadati thiqah kama fi durari fi masailil mustalah wal athar. Telah ditanya al-Allama al-Albani rahimahullah dalam masalah tambahan thiqah, sebenarnya dalam ad-durar fi masailil mustalah wal athar. Faqala alladhi fahimnahu anna ar-rajiha inda a'immatil ilm walladhi nahnu najri alayhi anna ziyadata thiqah maqbulah idza kana laysa hunaka man huwa arjahu minhu hifdhan aw kathrah. Fa ziyadatu thiqah bi hadzal qaid wa laysa 'ala al-itlaq kama huwa madhhabu ba'dil usuliyyin. Nah, Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan yang kami pahami bahwasanya yang rajih di sisi para a'immah ulama, para imam dari kalangan ulama, dan yang kami berjalan di atasnya, bahwasanya tambahan thiqah itu diterima apabila tidak ada yang menyelisihinya yang lebih kuat dari sisi hafalan atau jumlahnya. Nah, maka tambahan thiqah dengan pengait ini, dengan batasan ini diterima. Walaysa 'alal itlaq, dan tidak secara mutlak. Yang menunjukkan apabila ada yang menyelisihinya yang lebih kuat hafalannya, yang tidak menambah yang lebih kuat dan lebih kokoh hafalannya, maka tidak diterima ketika itu. Tidak secara mutlak selalu diterima, pasti tambahan thiqah pasti diterima, sebagaimana itu madhab sebagian dari ahlu usul yang fursan para juara dalam bab ini adalah ahlul hadis, bukan ahli usul. Nah, jadi yang kita ambil dan lebih kedepankan dan juga yang lebih kuat adalah pendapat ahlul hadis, bahwasanya mereka tidak berjalan secara mutlak, tapi dilihat korina-korina di situ. Apabila yang meriwayatkan lebih kuat, maka dengan tambahan, maka yang tambahan lah yang diterima. Tapi apabila yang meriwayatkan dengan tanpa tambahan lebih kuat dari sisi hafalan atau jumlah, maka yang tidak menambah itu yang lebih dikuatkan.